Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, tentu kita membersamai kitab Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafs kama yuqarriruha ulama as-salaf. Satu kitab yang secara khusus mengajak kita fokus melihat, merawat, menjaga, memelihara hati yang ada dalam dada kita. Kenapa ini menjadi prioritas? Karena ternyata memang tazkiyatun nafs ini, pengelolaan hati ini, menjaga hati ini merupakan juga salah satu misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menemui kita semua menyampaikan risalahnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat manusia ini, kita semua, seorang utusan, rasulan Muhammad bin Abdullah, membawa 3 misi. Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama, Nabi telah mentilawahkan, membacakan, memahamkan kepada kita nilai-nilai Al-Quran itu, kitab Allah ini. Dan alhamdulillah, Quran yang 30 juz ini sudah nyampe ke kita semua. Karena memang itulah misi utama Rasul turun ke dunia, menyampaikan arahan Allah kepada kita berupa Al-Quran. Nah, yang kedua, inilah tema yang kita bahas, wa yuzakkihim. Tapi juga Nabi merawat, mentazkiyah, menjaga hati para sahabat. Setiap hari Nabi melihat, menanyakan suasana iman yang dimiliki oleh para sahabat, karena letaknya iman itu dalam hati. Letaknya ketakwaan juga dalam hati. Ada cinta, ada sedih, marah juga dalam hati. Dan ini yang kemudian oleh Nabi diperhatikan betul, bagaimana kualitas para sahabat mengelola hati mereka masing-masing. Baru setelah itu, misi yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Quran, Alkitab itu tidak hanya ditilawahkan, dibacakan kepada kita, tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita. Dan hikmahnya juga kata-kata bijak Nabi untuk memperkuat Al-Quran yang turun itu semuanya sudah sampai kepada kita, alhamdulillah. Nah, pembahasan kita sebulan sekali seperti ini adalah yang kedua ini, Bapak, wa yuzakkihim tazkiyatun nafs, yang penekanannya bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Sudah kita bahas ini, kenapa hati, apa tujuan utama belajar tazkiyatun nafs, kemudian bagaimana macam-macam hati dalam Al-Quran, qalbun salim,
qalbun mayyit, qalbun marid, hati yang baik, yang salim, hati yang mati, hati yang sakit. Dan rata-rata kita berada di hati yang ketiga, hati yang sakit. Sakit hati kita. Para ulama menyepakati sakitnya hati ini itu disebabkan karena dosa, karena maksiat, karena kesalahan yang kita sengaja dalam hidup ini. Sekecil apapun pula dosa yang kita lakukan pasti membuat hati kita ada noktah hitam yang mempengaruhi terhadap kualitas keberadaan kita sebagai umat Muhammad, umatnya Rasulullah SAW. Ya, saudara, di antara penyakit-penyakit hati itu, ini juga detail satu persatu sudah saya bahas di pertemuan ini. Ada 4 yang meracuni hati kita. Dari fudulul kalam, banyak bicara. Ini 2 kali pertemuan saya bahas. Fudulun nazar, mengumbar pandangan mata, melihat lawan jenis dengan kacamata syahwat kita. Ini juga akan membuat hati kita ada racun. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, berlebihan dalam mengkonsumsi makan, berlebihan dalam makan. Ini berlebihan dalam makanan-makanan yang halal, Bapak. Apalagi makanan yang haram, itu langsung mengunci hati kita. Ini juga sudah kita bahas panjang lebar. Dan yang terakhir adalah fudul al-mukhalatah, salah dalam memilih pertemanan, perkawanan, persahabatan. Ini iman kita, hati kita bersih atau tidak, kotor atau tidak, tercemar atau tidak, sangat bergantung dengan siapa kita berkawan. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi, seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan ahlul masjid, kita juga menjadi penghuni masjid. Berkawan dengan orang suka ke pengajian, maka kita pun juga suka ke pengajian. Begitupun sebaliknya. Dengan berkawan dengan orang-orang ahli maksiat, kita juga jadi ahli maksiat. Na'udzubillah. Ini semua sudah kita bahas. Nah, para ulama, jemaah sekalian, khususnya pengarang kitab ini, setelah detail sekali kita membahas bahayanya hati ketika sudah teracuni seperti itu, beliau mengangkat satu tema, min asbab hayatil qalbi wa ardiyatuhun nafi'ah. Ada beberapa sebab, beberapa cara efektif yang membuat hati kita ini, jemaah sekalian, bisa jadi hidup. Membuat hati kita hidup. Sudah saya bahas 2 pertemuan di sini. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'amuluna ma'al Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 ini saya tidak akan mengulangi lagi. Silakan lihat YouTube-nya di official Masjid At-Taqwa ini. Apa dampak zikir terhadap hati dan apa pula dampak Al-Qur'an ketika kita baca terhadap hati kita, luar biasa. Malam ini kita akan masuk pada 2 topik sekaligus, yaitu istighfar wa doa. Salah satu yang membuat hati kita ini bisa juga nanti akan jadi sehat,
yaitu perbanyaklah kita beristighfar dan berdoa. Yang pertama istighfar dulu. Jamaah sekalian, al-istighfar, banyak sekali ayat-ayat Allah menyuruh kepada kita untuk beristighfar. Tapi istighfar yang tidak hanya di mulut, Bapak. Istighfar yang berangkat dari keyakinan akan kelemahan kita, akan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, kemudian kita sambungkan, Pak, dengan Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku beristighfar, aku minta ampun kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa bedanya istighfar dengan taubat? Biasanya istighfar ini, jamaah sekalian, terkait dengan dosa-dosa kecil yang kita nikmati tanpa kita sadari. Insya Allah dengan istighfar Allah membuka lebar-lebar maghfirahnya kepada kita. Wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Beristighfarlah kalian, mintalah ampun kalian kepada Allah dengan penuh penyesalan, pengakuan. Dan sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Pengasih kepada hambanya. Saudara, ini nikmatnya kita, Pak, menjadi umat al-Islam. Kita semua faham kita ini manusia, bukan malaikat. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas daripada dosa dan salah ini. Jujur Bapak, Ibu, siapa yang dari tadi subuh, Pak, sampai ketemu maghrib ini yang tidak punya dosa? Termasuk yang berbicara ini. Dosa mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dosa mulut, kadang menggunjing, kadang memfitnah, kadang juga berbicara yang tidak ada manfaatnya, kadang juga berbohong, mengumpat. Mulut, dosa. Kadang kita berbicara kasar pada istri, pada anak, dengan tetangga. Ini maksiat mulut, dosa mulut, dosa telinga, yang hampir setiap saat telinga ini, Pak, mendengarkan. Kadang kita sudah jaga, tiba-tiba orang datang menyampaikan berita-berita hoax, berita-berita penuh dengan dosa, dan kita menikmati dengan suara itu, dengan berita-berita itu. Apakah dari televisi, apakah dari HP kita, yang dimunculkan gosip-gosip yang tidak ada manfaatnya, dan kita menikmati itu. Mata bermaksiat, telinga juga langsung bermaksiat juga, dan kadang-kadang kita berkomentar juga, Bapak. Saya masih belum bicara dosa tangan yang terkadang menyentuh lawan jenis, dosa kaki yang kadang melangkah ke tempat-tempat maksiat, dosa pikiran yang suka menghayal, panjang angan-angan, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita merasa masuk di bab ini, jangan putus asa. Kita punya Allah. Saya secara pribadi, Bapak, saya tumpahkan curhat saya kepada Allah. Engkau pula ya Allah yang menciptakan nafsu ini. Naam, Allah menciptakan nurani, Allah juga menciptakan kecerdasan kita berpikir. Tapi di saat yang bersamaan kita manusia ini ada syahwat, Pak, ada nafsu, yang karakter nafsu itu selalu mengajak manusia ammaratun bisu', mengajak kepada keburukan. Terkadang kita terlena, Pak.
sampai jernihnya nurani ini terkalahkan. Kecerdasan berpikir kita terkalahkan karena begitu kuatnya dorongan nafsu itu. Terus sadar, Bapak, Ibu, kalau sudah sadar itu sudah sinyal kalau Allah mencintai kita. Sadar kemudian sambil merapat, Pak, memperbaharui wudu. Salat 2 rakaat, ngangkat tangan kita, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku beristighfar, minta ampun kepadamu ya Allah, yang tidak ada ilah kecuali Engkau, Allah Subhanahu wa taala, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Bapak, istighfar ini yang saya bacakan tadi, jangankan dosa kecil, hatta dosa besar sebesar apapun pula, kalau berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat bahwa kita punya Allah yang mengampuni semua dosa ini, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, yang terkadang dia terkecoh mengikuti irama nafsunya itu, terus dia sadar, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah. Innahu Allah, karena sesungguhnya dia Allah yang yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni, Pak, semua dosa-dosa kita ini kalau kita mau kembali kepada Allah. Bapak, saya semakin berkeyakinan orang kalau beristighfar berangkat dari kesadaran ini sudah sinyal, Pak, bahwa hati kita bersih. Sambil nyambung, Pak, bahwa ada zat Allah, sampai sudah ingat Allah dan mengakui akan kesalahan kita. Pengakuan akan kesalahan itu sudah sinyal kuat kalau Allah ingin mengampuni semua dosa kita. Dari situ pula jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mempraktekkan dan memberikan contoh kepada umatnya, Nabi yang tidak punya dosa, Nabi yang sudah jelas kemaksumannya, Pak. Nabi yang mustahil terjebak dengan kesalahan yang disengaja. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ini aku sebagai utusan Allah, nabimu, la astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Saya setiap hari beristighfar, meminta ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain sampai 100 kali, ma'asyiral muslimin. Bapak, saya nggak tahu ya kenapa ini kok kemudian menjadi berat bagi kita. Jujur, mau bertanya, Pak, pada diri kita masing-masing, sudahkah jenengan ini hari ini, pagi hari Jumat, Pak, tadi, Pak, ya, jenengan sudah beristighfar 100 kali? Sampai Nabi bersumpah, loh, Pak, seharusnya kita bukan 100 kali, lebih jemaah kali, karena terlalu banyak dosa ini. Sampai saya sering berikan ilustrasi, seharusnya istighfar kita ini, Pak, langsung kaitkan dengan apa yang kita perbuat. Astagfirullah, tadi saya subuh tidak ke masjid. Astagfirullah, saya ke masjid tapi saya masbuk. Astagfirullah, saya tidak sempat salat 2 rakaat sebelum subuh. Astagfirullah, habis subuh saya tidur lagi, saya tidak berdoa. Astagfirullah, saya kebanyakan hari ini menonton, melihat WhatsApp daripada melihat Al-Quran. Astagfirullah, mata saya tadi terlalu khusyuk melihat YouTube, melihat ini. Astagfirullah, lisan saya tadi berbicara kasar pada istri, pada suami, pada anak. Astagfirullah, saya terlambat tadi masuk kantor, berarti saya korupsi waktu ini. Astagfirullah, terus mainkan Pak istighfar begitu. Rasakan jemaah sekalian, bersih hati kita ini jemaah sekalian. Saudara, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah
yajidillaha ghafurur rahima. Subhanallah. Ini ayat menyenangkan Pak bagi saya secara pribadi ya Mas. Saya semakin optimis. Ya. Kata Allah, kalau ada di antara kalian manusia ini, wamai, maka siapa-siapa yang melakukan su'an, kejelekan, maksiat, keburukan dalam hidup ini, au yadhlim nafsa, atau menzalimi dirinya, makan sembarangan, ya, dan lain sebagainya, tidurnya tengah malam, dini hari, karena keasikan nonton bola atau lihat apa segala macam, menzalimi dirinya jemaah sekalian, terus sadar, summa yastaghfirillah, kemudian orang ini beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Yajidillaha, orang itu pasti mendapati Allah ghafuran rahimah, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih kepada hambanya. Bapak, jangan putus asa. Mungkin ada di antara kita sadarnya Bapak ketika sudah kepala 6 atau kepala 5, kepala 6. Alhamdulillah. Jangankan jenengan yang sudah kepala 5, kepala 6, jamaah sekalian. Allah ini Pak, bentuk cintanya, bentuk kasih sayangnya, bentuk rahmatnya, ghafurnya, ghufrannya, ampunannya kepada kita tidak terbatas, Pak. Katanya, sampai dikatakan sama Nabi, innallaha yabsutu yadahu, Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan tangannya, Pak, membuka lebar-lebar tangannya, seakan-akan siap menerima kita ini di waktu malam begini, Pak, untuk menerima istighfar dan taubat dari hambanya yang suka bermaksiat di siang hari. Ditunggu kita ini Pak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan nanti Bapak sebelum tidur evaluasi dengan dari mulai subuh tadi sampai saya mau tidur ini, ada tidak kesalahan yang saya perbuat? Kalau ada Pak, tangisi Allah, mainkan lisan kita Pak, berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tadi kerja nggak serius, di kantor saya banyak tidur, tadi saya begini, tadi saya begini. Semua kesalahan kumpulkan Pak, tumpahkan pada Allah, serahkan pada Allah. Ampuni aku ya Allah. Yajidillaha ghafurur rahim. Subhanallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu hadis Bapak. Saya ketika baca hadis ini tersenyum. Konon katanya Nabi juga ketika membawakan hadis ini juga tersenyum. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ketika mengomentari bagaimana istighfarnya Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Wa fi sahihaini, juga dari Abu Hurairah, diperkuat oleh hadis Abu Hurairah juga yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala inna abdan, Allahu Akbar, inna abdan, dulu kata Nabi, ada seorang hamba manusia, adnaba dzamban, dia terjebak dengan dosa, melakukan dosa. Faqala, tersadar. Makanya saya katakan Bapak, kalau ada sadar itu, orang kalau sadar pasti menyesal. Ya Allah, saya seharian lebih banyak pegang HP daripada pegang Quran. Ya Allah, saya dari pagi dari sampai sore ini, sampai malam ini, sepertinya WhatsApp terus yang saya buka. Tapi Quran tidak pernah saya buka. Bahkan di WhatsApp itu ada candaan-candaan yang kotor. Dengan teman-teman alumni dulu tahun 70-an, tahun 80-an. Dan saya menikmati candaan-candaan kotor itu. Kadang senyum sendiri segala macam. Lupa Pak kepada Allah, sadar sampean. Apa kata Nabi? Inna abdan adzaba dzamban. Ada seorang manusia, hamba, berbuat dosa kepada Allah. Faqala Rabbi adzabtu dzamban faghfir. Ya Allah, aku terjebak dengan dosa, ampuni aku. Faqala Rabbu, maka
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudh bih." Kata Allah, sepertinya hambaku tahu betul kalau ada aku Tuhannya yang mengampuni semua dosa dan akan melewati semua itu. Kata Allah, "Ghafartu li 'abdi." Aku ampuni hambaku. Dari sini Bapak, para ulama sepakat, pastikan Pak, pastikan dengan setiap hari ketika sedang mau tidur, ma'asyar muslimin, ada kepastian dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara, tsumma makatha masyaallah. Kemudian lewatlah waktu Bapak, sehari, 2 hari, beberapa hari, kumat lagi Pak. Tsumma adzaba dzamban. Dia terjebak dengan dosa lagi. Faqala, tapi dia yakini pada Allah, merapat kepada Allah, Rabbi adzabtu dzamban akhar faghfirhu. Ya Allah, aku terjebak dengan dosa yang lain lagi ini. Ampuni dosa, semua dosa-dosa yang aku perbuat ini. Faqala, apa kata Allah? A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bih. Rupanya hambaku tahu betul kalau ada aku Tuhannya yang mengampuni semua dosa dan akan melewati semua itu. Kata Allah, "Ghafartu li 'abdi." Aku ampuni semua dosa hambaku ini. Pak, ini hadis jujur, ini kabar gembira buat kita semua. Apa sih beratnya kita istighfar? Orang juga tidak bayar. Cuma memang kadang-kadang sama setan kita dilupakan. Pastikan sambil setiap hari, setiap mau tidur, apa yang saya lakukan sepanjang hari ini, dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan optimis. Apa kata Allah, ma'asyar muslimin? Ghafartu li 'abdi. Aku ampuni semua dosa hamba-Ku ini. Tsumma makatha ma sya'allah. Berjalanlah waktu jemaah sekalian. Sehari, 2 hari, beberapa hari, Allahu Akbar, namanya manusia itu ma'adzaba dzamban. Terjebak lagi Pak dengan dosa yang lain lagi. Ya kan, namanya manusia Pak. Tidak ada kita Pak yang kemudian bisa steril dari dosa jemaah sekalian. Tidak ada Pak. Pasti setiap manusia terjebak dengan yang namanya ini yang ada. Faqala Rabbi adzabtu dzamban akhar faghfir li. Allah enggak tahu ini dosa yang keberapa sudah. Rasanya aku malu, tapi aku tahu Engkau Maha Pengampun. Ampuni diriku ya Allah. Faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bihi. Ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi. Kata Allah, aku ampuni hambaku, aku ampuni. Allah Pak mengulang-ulang 3 kali. Falyamal masya, silahkan kau berbuat sekehendakmu. Yang penting kau ada kehendak, begitu kau terjebak dengan dosa, kau ingat dengan aku, otomatis aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Bapak Ibu, saya merenung lebih jauh lagi Bapak, ini bukan ngentengkan masalah Bapak ya. Allah punya sifat Ghafur Pak, Maha Pengampun. Ghaffar, sangat luas ampunannya. Ada Ghafur, ada Ghaffar. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada namanya sifat Allah Tawwab, Maha penerima taubat. Berarti memang nanti akan ada manusia Pak yang berbuat salah. Sebab kalau manusia ini tidak ada berbuat salah jemaah sekalian, mohon maaf, laulau tadribu, kata Nabi SAW, andai kata kalian tidak berbuat dosa dalam hidup ini, la dhahaba Allahu bikum. Allah akan mengambil kalian semua. Mohon maaf, ini semua yang ada di masjid ini semua Pak, tidak ada yang punya dosa sama sekali Pak. Biasanya nggak panjang umurnya Pak. Kenapa? Secara tidak langsung
tidak memfungsikan sifat Allah. Loh, kalau manusia ini kemudian steril dari dosa jemaah sekalian, maka kesucian Allah sebagai sifat Ghafur tidak berlaku. Allah punya sifat Tawwab bahkan Pak, pengampun dosa besar. Berarti pasti ada manusia yang terjebak dengan dosa besar. Yang penting kita tidak menikmati. Yang penting kita tidak hobi berbuat dosa. Tahu hobi ya Pak kalian? Kalau hobi Pak memang mencari dosa, menikmati dosa, senang berbuat dosa, ini beda Pak. Tapi kalau kita, mohon maaf, termasuk saya secara pribadi Pak, saya kemarin ke Jakarta. Tidak apa-apa saya cerita Pak ya. Saya kemarin ke Jakarta diundang Ustaz Adi Hidayat. Beliau melepas munakasyah santri-santrinya, murid-muridnya yang SD, yang di TK SD. Saya jadi saksi, ada anak TK sudah hafal 5 juz. Yang SD Pak, yang dipertontonkan kemarin itu hafal 30 juz. Dan munakasyahnya terbuka. Saya diundang karena ada MOU dengan lembaga kami untuk mendatangkan mahasiswa Palestina. Beliau berpikir sangat jauh, jemaah sekalian, saya tidak menyangka. Ustaz, daripada kita ngasih dana gitu aja, kenapa kita tidak berpikir bagaimana membangun peradaban mereka ke depan? Kita undang mahasiswa mereka untuk belajar di kita di sini. Jadi kemarin Pak ada 3 kampus apa Pak? Ilmu Pendidikan Indonesia, ya, kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Sidki Ar-Rahman, kampus saya jemaah sekalian. Ini dia yang mendatangkan langsung mahasiswa dari Gaza, Pak. Bukan orang-orang Pak Palestina yang sudah ada di sini, atau Palestina ada di Mesir, yang ada di tidak Pak. Kita mencari orang-orang Gaza langsung, yang berharap nanti mereka itu ngambil S2, ngambil S3, mungkin juga bakalorius S1, nanti pulang bisa membangun negaranya. Pak, siapa yang bisa selamat di perjalanannya Pak kalian? Saya tidak bicara ininya Pak, saya bicara pribadi, kita bicara dosa ini Pak. Siapa yang bisa selamat Pak di perjalanan? Saya berangkat dari rumah jam 3:30, pesawatnya jam 5. Ya Mas sekalian, begitu masuk antri, pemandangannya sudah unik-unik Pak. Tidak selamat mata ini Bapak. Hah? Namanya laki-laki Bapak, walaupun ustaz, terkadang ada lirikan nakal juga Pak. Untung kita sadar jemaah sekalian, kita punya Allah Pak. Saya langsung teringat dengan bahasa Nabi, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama tidak jadi masalah, tapi hati-hati dengan pandangan kedua. Pakaian dengan pakaian-pakaian yang seronok seperti itu. Pulang sore juga begitu Bapak. Berangkat dari Halim juga, saya berangkat pagi, pulangnya sore Pak. Langsung pulang dia Mas kalian. Di Halim juga, aduh. Kemana saja dibentur Pak. Duduk di situ pemandangannya begitu. Duduk di situ pemandangannya kayak gitu. Tak bisa Pak. Yang penting kita tidak mencari dosa. Terjebak dengan dosa, sebuah keniscayaan. Jangan putus asa. Kita punya Allah. Allah punya sifat Ghafur, Ghaffar, Tawwab. Nanti saya secara khusus Pak bicara masalah tobat, lebih dahsyat lagi di masyarakat muslimin. Ini tobat pelaku dosa besar, pezina, LGBT, pemakan uang haram, pemakan uang riba, pejudi, narkoba. Terus sadar, jangan halangi dia Pak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar pernah berbuat dosa besar, hatta syirik sekalipun Pak, dan dia sadar sesadar-sadarnya kembali kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Orang itu pasti mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Siap menerima pertobatan kita, masyarakat muslimin. Ilustrasi cepat jemaah sekalian. Saya pernah menyampaikan pada jenengan, saya tidak tahu kapan itu, tentang kisah Nabi yang menceritakan dari Bani Israel lagi Pak, bayangkan, yang membunuh 99 nyawa manusia. Pernah dengar kisahnya? Membunuh Bapak
orang membunuh, satu orang Pak membunuh 99. Subhanallah, di akhir hayatnya itu Bapak sadar Pak, kalau ini perbuatan dosa besar. Akhirnya dia merapat, ketemu, curhat Pak, mencari orang bisa menyadarkan diri. Ada tidak pintu pertobatan, pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dipertemukan dengan seorang rahib, pendeta. Kaget pendeta ini Bapak. Diusir orang ini keluar. Aku takut adab Allah turun di sini. Membunuh 99 orang, mau minta pertobatan kepada Allah, sepertinya tidak ada pintu pertobatan. Emosinya naik Pak, naik, diselesaikan Pak, komplit jadi 100, dibunuh pastor ini Pak. Mungkin jawabannya kasar, dia tersinggung, dibunuh. Jadi komplit berapa? 100. Sadar lagi Pak, saya ini pelaku dosa, bunuh 100 orang. Ada tidak pintu pertobatan bagi saya? Kemudian ditunjukkan ila alimin, seorang yang alim. Alim ini beda dengan rahib Pak. Orang alim beda dengan orang abid. Orang alim ini tahu ilmu Pak. Ketika memfatwakan, memberikan arahan, tahu dengan siapa dia berbicara. Apa benang merahnya? Kenapa sampai dia bisa membunuh 100 orang? Fatwa tidak langsung mengatakan haram halal, tidak Pak. Dicari bagaimana solusinya. Dilihat sama orang alim ini. Sepertinya engkau tidak tepat tinggal di sini. Lingkunganmu tidak mendukung akan pertobatanmu itu. Engkau pergi ke tempat sana. Mungkin Pak, kalau di Surabaya nggak cocok, pergilah ke Gresik. Kira-kira begitu masyarakat muslimin. Di Gresik itu banyak orang-orang baik, berkumpul kau di sana. Jadi solusinya Bapak tidak hanya sekedar itu, tapi dipertemukan bagaimana dia mendapatkan milieu, suasana, lingkungan yang baik mendukung dia akan pertobatannya itu. Kau temu di situ, hidup bersama mereka, kau bertobat bersama mereka. Siapa yang menghalangimu antara kau dengan Allah? Allah Maha Ghafur, Maha Taubat. Maka berangkatlah Bapak orang ini. Di tengah jalan sampai di Wongso, Suwilangun Pak. Halo? Pertengahan antara Surabaya dan Gresik jemaah kalian. Suwilangun Pak Anggap itu Pak. Tapi sudah mendekat ke Gresik jemaah kalian. Mati orang ini. Mati orang ini Pak. Tapi niatnya sudah ada niat untuk bertobat kepada Allah, untuk beristighfar, mengakui kesalahannya. 100 orang loh Pak. Kata Nabi, ada 2 malaikat yang turun, malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Malaikat yang akan membawa dia ke surganya Allah, dan malaikat yang membawa dia ke nerakanya Allah. Tukaran Pak, ini hakku. Kata malaikat adab, ini hakku. Kata malaikat rahmah ini Pak, penghuni surga yang akan membawa ke surga, ini datang taiban di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, hatinya sudah bersih, ingin kembali kepada Allah. Cuma belum sempat mengatakan taubat, dia meninggal tengah jalan. Kata yang satu Pak, enaknya bertahun-tahun 100 nyawa dia hilangkan, mau masuk surga, tak pantas. Ini kaplinganku kata dia. Tarik menariknya. Kemudian mengutus malaikat penengah jamaah sekalian. Ya. Kemudian dia katakan kisu baina al-gharadain. Ayo hitung mana yang lebih dekat ke tempat yang dia tuju atau ke tempat di mana dia tinggal, silakan kau ambil. Kalau masih dekat ke Surabaya, lingkungan yang jelek, maka dia penghuni neraka. Kalau sudah dekat ke Gresik, umpamanya mas sekalian, ketemu dengan orang-orang baik, insyaallah dia adalah orang calon penghuni surga. Setelah diukur jemaah sekalian, ternyata Pak lebih dekat dengan apa yang dia tuju jemaah sekalian. Maka diselamatkan orang ini Pak, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ingin nanya di sini Pak, apa ada seorang di sini hadir di pengajian jadi tukang bunuh jemaah sekalian? Pernah sampai pernah bunuh orang Bapak? 100 orang bunuh? Tidak juga kan? 10 orang? Atau pernah bunuh 1 orang? Jenengan bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pemain narkoba, bukan penikmat uang haram, cuma sesekali pernah terjebak dengan dosa besar, mungkin di masa jahiliyahnya Pak, sekali 2 kali. Kemudian taubatan nasuha, selesai Pak.
Makanya ikhwatal iman, Bapak Ibu, kita tidak boleh putus asa akan rahmatnya Allah. Perbanyak saja Pak istighfar. Tuba, kata Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, orang yang dalam lembaran catatan harian itu banyak dengan istighfar. Astagfirullah, bisa saja Pak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh Pak. Astagfirullah saja Pak. Astagfirullah. Silakan. Yang penting ketika kita istighfar Pak, kaitkan dengan apa yang kita perbuat. Atau sampai lupa barangkali Pak, terlalu banyaknya dosa. Engkau yang maha mengetahui Allah akan dosa-dosa yang aku perbuat. Sampai aku lupa dosa apa yang sudah aku perbuat. Ampuni semua dosaku. Yajidillahu ghafuran rahimah, wa akan mendapati Allah maha pengampun dan maha penyayang. Saudara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, Allahu akbar, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar ini ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Kata Nabi, barang siapa melazimkan dirinya basah mulutnya karena sering istighfar kepada Allah, Allah jadikan Pak setiap kesempitan hidupnya akan dibuka jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makhraj Pak, ada exit. Subhanallah. Tidak hanya itu Pak, walikulli hammin faraja, sumpah yang ada dalam dadanya, kegalauan, kegelisahan, faraja Pak, Allah juga akan melapangkan dada orang itu. Tidak hanya itu kata Nabi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang itu akan dikasih rezeki tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang merasa usaha kita juga bermasalah, rezeki terasa apa bermasalah, bisnis kurang lancar, cobalah Pak, zikir istighfarnya diperbanyak. Dan saya melihat di dalam surat Hud segala macam, surat Nur juga diangkat ayat ini jemaah sekalian. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusiris sama alaikum midrar wa yazidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Orang kalau suka istighfar, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, akan turun hujan lebat Pak, tapi menyenangkan, tidak jadi banjir bandang. Kita Indonesia musim hujan tapi Pak ya, tapi menakutkan Pak. Hujan tapi takut sama puting beliung. Hujan tapi takut sama banjir bandang. Hujan tapi takut sama apa? Kilat yang menyambar sana sini, ma'asyiral muslimin. Orang kalau suka istighfar, hujannya menyenangkan, ma'asyiral muslimin. Tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidkum bi amwal. Rizkinya ditamdid oleh Allah Pak, dijaga oleh Allah, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa banin. Allah juga akan memberikan karunia anak. Ini ada yang nanya pada saya, Pak Ustaz, saya tidak pernah jarang istighfar, tapi istri saya disenggol sedikit jadi, Ustaz. Artinya hamil Pak. Pertanyaannya berikutnya Pak, bagaimana kualitas anak itu? Orang kalau suka istighfar Bapak, termasuk anak kita sudah punya anak Pak. Saya punya anak juga Pak, 4 anak saya laki-laki semua dan sudah berkeluarga semua. Coba sampai praktekkan Bapak, ketika ada masalah pada anak kita Pak, istighfar khusus untuk anak kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi lagi Pak, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pak, bertawassullah kita dengan istighfar ini Pak untuk kebaikan anak kita. Allah mengatakan kepada kita Pak, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Rezekinya dilancarkan, anaknya pun juga dilancarkan. Apalagi kemudian ada di antara kita sudah nikah Pak, 2-3 tahun sampai beberapa tahun tidak punya anak. Cobalah Pak, tawassul dengan istighfar ini, ma'asyiral muslimin. Terlalu banyak contohnya saudara sekalian ya. Saya tidak sekian 2 kali Pak memberikan arahan kepada beberapa teman-teman anak saya, murid-murid saya sudah 6 tahun tidak punya. Coba secara khusus ya, istighfar antum, zikir antum istighfar. Porsinya lebih diperbanyak. Kalau antum punya rezeki berangkat,
umroh. Tapi zikir dari rumah antum sampai pulang, zikir antum yang melintas di depan Ka'bah di Masjid Nabawi, istighfar. Dan minta kepada Allah. Subhanallah Bapak, pulang Pak, dapat 3 bulan hamil betulan istrinya Pak. Dan ini bukan rekayasa Pak. Allah yang mengatakan kepada kita, yumditkum bi amwal wa banin. Allah Pak yang menjamin hartanya dan anaknya. Dan anak terus dari Allah, karena istighfar kita Pak, hakul yakin, saya berkeyakinan anak kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang saleh dan salehah karena istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak, memang kita ini pelaku dosa. Ada dosa yang kita perbuat, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita, dosa pikiran kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Jangan putus asa, kita punya Allah Pak, Ghaffar, Ghafur, Tawwab. Mainkan dengan 3 sifat ini, insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal soleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir li walidina wa li ummahatina wa li asatidatina wa jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maghfiratan min 'indik innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.